Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kembali lagi di podcast Radiasi bersama saya Ahlam sebagai moderator di sini yang akan menemani obrolan teman-teman di hari ini. Dan tanpa terasa ya, Ramadan kali ini udah sampai di penghujungnya, sudah mulai menutup tirainya. Dan bulan yang selama ini menemani kita untuk belajar apa itu apa kesungguhan, apa itu bisa menahan, apa itu bisa bersabar, ini akan segera meninggalkan kita gitu. Nah, bagi kita ya mahasiswa, pasti bulan Ramadan ini jadi bulan yang gak cuma ibadah ya pastinya, karena di bulan Ramadan pun kita juga masih kuliah dan kita juga pasti organisasi juga masih ada dan beberapa tugas-tugas lainnya. Nah, ini apakah akan membawa kita menuju fase hidup yang selanjutnya akan menjadi lebih baik ataukah tidak? Oleh karena itu episode podcast Radiasi kali ini akan berjudul Ketika Ramadan mulai menutup tirainya, saatnya menjadikan setiap hikmah sebagai langkah hidup berikutnya. Dan hari ini kita ditemani oleh narasumber yang akan mengajak kita untuk terus berefleksi dari sudut pandang mahasiswa, itu Mas Robi di sini. Dan makasih ya Mas Robi udah menyempatkan hadir. Iya, sama-sama. Biasanya 10 hari terakhir Ramadan itu kita gunakan buat beramal solih dan salah satunya ini kita berbagi bareng teman-teman yang melihat podcast kali Masya ini. Allah. Makin akhir makin harus makin banyak amalannya. Harusnya gitu. Oke, ya sebagai pembuka, kita persilahkan dulu Mas Robi untuk kemudian memperkenalkan diri sekaligus berbagi cerita singkat ya. Gimana Mas Robi memaknai perjalanan Hmm. Ramadan di tahun ini. Oh ya, beliau ini aktif juga bikin podcast ya, bikin konten ya. Nanti bisa di-follow aja IG-nya di Robi_Aribat. Ya, Robi Aribat nggak pakai underscore. Oh, nggak pengen Iya, underscore. nanti kelihatan akun fake kalau pakai underscore. Apalagi kalau belakangnya pakai nomor. Nah, udah. Udah bukan zamannya. Iya, Oke. Oke, itu mungkin Mas bagaimana terkait Hmm. Ramadan nih di tahun ini gimana memaknainya? Oke, Ramadan tahun ini memaknainya sungguh sangat eh, beda sih daripada Ramadan-Ramadan selanjutnya. Terlebih kalau buat saya sendiri, itu sebenarnya kalau di Ramadan kali ini terdapat anomali yang sangat gede, terutama dari undangan mengisi. Ya. Oh gitu. Biasanya undangan ngisi itu ada di masjid-masjid gitu, ataupun bukber kayak gitu ya. Nah, sekarang lebih banyak ke podcast. Kayaknya emang zaman itu cepet banget berganti. Kayaknya nggak ada transisinya deh gitu. Yang tadinya kita ngelihat podcast Ramadan tahun kemarin atau 2 tahun yang lalu, mungkin dimulai dari loginnya Habib Ja'far, terus downloadnya Dr. Richard Lee sama Ustadz Felix Siau, Iya terus juga. kemudian ada lagi apa tuh yang sama Raymond Chin, Escape. Escape. Nah, terus sekarang kemudian podcast itu sudah merambah ke aktivis-aktivis dakwah, terutama ada di sini di teman-teman UGM dan juga kemarin bahkan itu di salah satu radio yang ada di Jogja juga kemudian melakukan siaran podcast di situ. Nah, artinya Ramadan kali ini kalau dari sisi sharing motivasi atau sharing kebaikan itu terdapat perubahan yang sangat signifikan. Yang tadinya mungkin di tempat yang mungkin kipas angin aja nggak ada gitu. Kalau sekarang Iya iya. di tempat yang lebih enak sih ber AC Hmm. kayak gitu dan kalau salah bisa diedit. Iya. Ini juga nanti beberapa kita edit. Iya, kalau menyinggung hal-hal yang sensitif ya Apalagi di UGM ya. UGM itu dia kameramennya pun senyum gitu Ya. ya. Ya, Nanti nambah kerjaan nambah kameramen. kerjaan. Ini bisa nggak request editan? Nggak bisa. Emang biasanya requestan. Iya. Kayak PWK kepalanya gede, oh nggak bisa ya di sini. Belum Belum sampai belum belum sampai gitu ya. Terus tiba-tiba belakang diganti menara Eiffel gitu, belum bisa. kayak belum. Belum bisa. Ya, mohon doanya Mas biar Mohon lebih ini. doanya, betul. Amin, amin, amin. Semoga nanti, ayo silahkan alumni ya untuk menyumbang ke sini gitu ya. Cocok. Karena Jadi di bulan Ramadan sedekah jariah itu akan dilipat gandakan, termasuk dalam hal membuat podcast ini. Ya gitu. Ya mau jadi charity ini kita. Nggak Intinya apa-apa. itu ya Mas Alam ya. Ya. Jadi di bulan Ramadan ini kalau buat aku beda banget.
pertama dari sisi ketika aku disuruh ngisi gitu, memang mayoritas banyak yang ke podcast gitu. Online ada, offline juga ada, tapi memang banyakan di podcast. Terus kemudian yang kedua, Ramadan kali ini sebenarnya eh ya bertepatan dengan musim hujan juga. Jadi ketika aku melihat para pedagang penjual makanan pembuka itu kan, ya kalau pas hujan kasihan juga gitu. Nah, cuma ada sedikit mungkin ya berbagai macam hal yang terjadi di bulan Ramadan ini. Pertama, kalau kita ngomongin dari sisi kemanusiaan, di bulan Sya'ban kemarin itu kita dari Rojab ke Sya'ban itu ya Indonesia lagi terkena musibah gitu ya. Musibah di Indonesia tuh kayaknya nggak berhenti deh gitu kan. Kemarin bencana banjir di Sumatera Utara, Aceh, terus kemudian yang terakhir itu bencana yang lebih luas lagi, Indonesia bergabung di BOP gitu kan. Itu boleh nggak sih diomongin di sini? Boleh ya. Ya. Itu bencana yang luar biasa banget. Kenapa kok luar biasa? Ya karena mengkhianati konstitusi. Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Dan juga kita sebagai negara non-blok. Nah, tapi ternyata kita malah bergabung dengan Board of Peace yang katanya menyebarkan kedamaian. Nah, itu kan sebenarnya Ramadan ini dituntut kita sabar banget. Apalagi di awal-awal Ramadan kemarin, Indonesia menjadi wakil dari Jenderal ISF gitu, yang kemudian menguasai Baitul Maqdis atau bumi Palestina seperti itu. Nah, ini yang harus kita jadikan renungan bahwa Ramadan kali ini beda. Artinya apa? Empati kita harus lebih ditumbuhkan daripada Ramadan-Ramadan sebelumnya, menjadikan diri kita tuh menjadi manusia seutuhnya. Kalau kita masih abai dengan bencana yang ada di dalam negeri, kita masih abai dengan bencana yang ada di atau musibah genosida yang berada di mungkin di luar wilayah teritorial Indonesia, kita masih abai dengan hal itu, maka pertanyakan sebenarnya kita tuh manusia bukan toh gitu loh. Loh, kan nolong bangsa sendiri dulu ya. Ingat loh, yang namanya kemanusiaan, yang namanya hablum minannas itu menembus batas teritorial. Bantu dulu yang di Indonesia, enggak gitu juga. Yang di Indonesia dibantu, yang di luar juga dibantu. Nah, Ramadan kali ini yang bentar lagi bakal selesai itu mengajarkanku buat lebih empati kepada sesama sih. Wow, keren banget. Keren banget. Tadi di satu sisi juga ya sedih banget ya kita dari banyaknya bencana yang ada dari dalam negeri, dari luar negeri, dan ya udah mau akhir zaman ya. Iya, yang jelas semakin mendekat nggak mungkin menjauh. Tapi menarik juga tadi terkait podcast ya Mas. Gimana ya kita di teman-teman lembaga dakwah juga di mahasiswa ya itu juga merasakan tuntutan untuk kemudian harus semakin relevan dengan perkembangan zaman, dengan kebutuhan mahasiswa, dakwahnya juga harus lebih relate lagi sama gen alpha yang ya sebenarnya masih gen Z sih kalau yang umur-umur sekarang ya. Ya itu yang menarik juga ya kalau di lembaga dakwah fakultas nih, kalau di Java juga ya itu juga tuntutannya semakin tinggi ya, apalagi dari akademik terus juga magang itu juga kayak kajian-kajian yang normatif yang kayak kajian biasa tuh mulai kurang diminati. Betul, kalau aku ngelihat Gen Z, Gen Alpha itu males dengan sesuatu yang bersifat umum. Mereka lebih senang dengan sesuatu yang bersifat eksklusif. Ya nggak sih? Ya nggak? Ya kalau bersifat umum itu gampang diakses oleh banyak orang, mereka ngapain gitu. Aku seolah-olah kayak nggak dianggap sebagai manusia, kok treatmentnya sama, asik. Ya. Itu, jadi kalau kita ngelihat, makanya dituntut memang dakwah itu harus selalu kreatif dan relevan dengan zaman. Seperti halnya kalau di zamannya Fir'aun, orang itu lebih relate ketika dikasih sesuatu yang berbau sihir, gitu kan. Ada tongkat berubah jadi ular, terus tongkat diketuk batu, laut membelah. Nah, terus kemudian di zamannya Rasulullah pun juga seperti itu. Zamannya Rasulullah itu kan zaman syair ya. Syair lagi berkembang pesat. Nah, di zaman sekarang yang masih umatnya Rasulullah, nah bagaimana kemudian mendeliverikan syair-syair itu. Nah, kemudian kalau dulu mungkin kita mengenal masjid, kita mengenal langgar atau surau untuk kemudian menjadi medium untuk berdakwah. Nah, sekarang lebih luas lagi. Sebenarnya bukan menghalangi atau mungkin kok kajian sepi, enggak. Mungkin kitanya aja atau pengurus masjidnya aja yang enggak kreatif gitu. Artinya kita mempelajari pola manusia sekarang yang semakin individualis gitu, yang menuntut kemudian orang itu dianggap sebagai orang yang
eksklusif, nah maka buat event-event yang serupa, yang kemudian dia bisa tanya langsung tanpa judging kepada orang yang dianggap ngerti tentang agama. Jadi mungkin mediumnya nggak melulu masjid, Oke. gitu. Ya. Mediumnya bisa lain, misalnya kayak podcast kali ini, terus kemudian bikin walking tour di UGM, ya kenapa Bisa kok jadi. enggak gitu? Ya. Ya kan banyak tuh anak-anak yang pengen sebenarnya masuk UGM, gitu kan, gitu. Kalau mungkin nanti pesertanya mungkin banyak anak-anak SMP atau mahasiswa S1 yang S1-nya nggak keterima di sini, Oke. gitu ya, baru Ya. S2-nya masuk ke sini, Ya, gitu, oke. gitu kan. Nah, jadi membuat sesuatu hal yang sangat relevan, sangat menarik. Nah, nanti tinggal bagaimana dihubungkan dengan Islam seperti itu. Masya Allah. Sebenarnya tamparan ya buat kita semua sebenarnya yang di lembaga dakwah gitu. Ya mungkin dakwah kita yang gini-gini aja mungkin ya, Mas. Iya, enggak, artinya gini, eh, sekarang mau nggak mau sesuatu yang menguasai atau memegang media, yang media mainstream zaman sekarang itu suka atau nggak suka kita harus ngomongin, bukan orang Islam yang megang, Ya. gitu. Artinya kebenaran, kekerenan, terus juga how to deliver itu akan mengacu kepada mereka, gitu. Nah, kalau kita masih dengan sesuatu yang klasik, sesuatu yang kemudian annoying gitu ya, nah kita bakal kemudian ditinggalin gitu. Nah, artinya kita pelajari juga cara-cara mereka. Ya, mohon maaf nih, jujur ya, Izin. izin. Jadi anak rohis ya, yang keren. Biasanya pakai tas Tas polo yang Asus. hitam putih, Asus. Tas Asus sandal gunung gitu. Terus ya, terus kemudian ya gitulah ya, Ya, gitu. gitulah. Intinya ya nanti saya langsung ditendang di sini. Disuruh keluar gitu. Gitu. Karena Oke. keren itu juga wasilah. Ya, oke. Kok bisa kita lihat Mus'ab bin Umair gitu. Ketika dia menjadi duta dakwahnya Rasulullah, itu dipilih juga karena QC dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa QC-nya? Pertama, ganteng. Kedua, keren. Nggak ada orang yang lebih keren daripada Mus'ab bin Umair di zaman itu. Yang ketiga apa? Wangi. Gitu. Sampai saking wanginya, banyak cewek itu caper ketika lihat Mus'ab, dia goyangin gelang di kakinya. Gitu. Okay. Nah, artinya apa? Pendakwah itu harus keren. Gitu. Harus keren, harus relevan dengan zaman gitu ya. Ngomongnya apakah harus anak antum akhi ukti, enggak harus gitu ya. Bisa, itu kan cuma wasilah aja. Artinya kalau dalam sisi wasilah itu bebas menggunakan apapun, mau pakai lo gue, kulo panjenengan gitu, you and me. Itu nggak bisa dakwah kayak gini ya. Itu aja juga bisa, nggak ada masalah gitu loh. Artinya jangan kemudian mengkhususkan bahwa dakwah itu harus berbau ke Arab-Araban, nggak harus gitu. Sebagaimana kemudian Wali Songo kemudian datang ke Indonesia. Nah, artinya sebagai penggerak organisasi atau komunitas dakwah, kita memang selalu dituntut relevan dengan zaman. Itu yang harus penting. Artinya kalau kita main untuk mencari referensi, ya mungkin mainnya agak jauh dikit gitu. Kan tujuannya beda ya. Ahlam datang ke suatu event, tujuannya untuk ini bakal aku manfaatin untuk riset dan juga kemudian untuk how to deliver dakwah. Sama kemudian orang biasa yang yang datang ke event buat nikmatin event ini. Ini kan intensinya udah beda. Ini kan niatnya udah beda. Gitu. Untuk menikmati dan untuk kemudian kreatif dakwah. Ini kan suatu hal yang beda. Nah, artinya bisa jadi datang ke suatu event malah berpahala juga buat teman-teman penggiat dan komunitas dakwah. Bisa juga gitu. Itu artinya memang harus dituntut relevan soal itu. Biar apa? Ya biar orang itu nggak kemudian, kan sekarang nyari orang sholat itu kan sulit ya. Sekedar sholat aja. Aku tuh pernah di salah satu kafe yang terkenal sangat skena di kawasan Seturan gitu ya. Yang musolanya cuma muat untuk satu orang. Gitu. Dan aku dari situ dari habis asar kena maghrib kan. Ya namanya maghrib, waktunya pendek. Harusnya gimana? Kalau misalnya cuma buat satu atau dua orang lah, 2 orang maksimal. Rebutan pasti kan. Dan itu kosong bro. Ya kita husnuzon ya. Kayaknya pengunjungnya Kristen semua gitu. Kita husnuzon gitu. Nah itulah buat mungkin buat teman-teman komunitas dakwah. Mungkin setelah Ramadan ini challenge-nya adalah bagaimana semakin relevan lagi dengan umat. Gitu. Keren. Oke Mas, mungkin kan ini ya Ramadan udah berlalu ya. Tapi sebenarnya kan momennya untuk dakwah kan benar-benar maksimal ya di bulan Ramadan ini. Benar-benar
peak-nya orang-orang ngomongin Islam tuh di Ramadan ini mungkin Ya. Mas. Nah ini mungkin satu perubahan yang paling berkesan ya di yang Mas Robi rasakan selama Ramadan ini yang mungkin bisa kita persiapkan untuk Ramadan yang tahun depan. Oke, jadi suatu hal yang membuat aku amazed dengan Ramadan kali ini adalah adanya takjil war. Itu mungkin dari tahun kemarin sih ya, tapi kayaknya tahun ini lebih lagi karena barengan juga teman-teman kita yang Nasrani juga lagi puasa menjelang Paskah. Oh iya. Gitu. Iya. Nah, jadi Mereka juga puasa. nah, mereka juga puasa gitu kan. Nah, artinya yang aku seneng juga bahwa di sini sekarang itu orang bebas ngomongin Islam dimanapun, pun juga sebaliknya ada orang agama lain juga akhirnya bisa ngomong apapun. Nah, ini menjadi sesuatu yang baik juga menjadi sesuatu yang harus kita antisipasi. Gitu. Baiknya seperti apa? Oh, ternyata obrolan Islam itu yang tadinya di masjid udah dipakai ke obrolan tongkrongan gitu. Nah, kurang baiknya apa? Kurang baiknya adalah jika kita tidak membentengi diri kita, baik pikiran atau hati kita dengan Islam, sehingga ketika mendengar pemahaman yang lain gitu ya, kita akan mudah terpikat dan bahkan mungkin bisa jadi menyalahkan agama kita sendiri. Alhamdulillah. Gitu. Nah, itu yang kemudian harus kita antisipasi. Artinya ada dua hal di Ramadan ini aku senang, tapi ada satu hal juga yang kemudian bikin aku antisipasi. Berarti apa? Semakin orang sering membahas Islam di tempat umum, semakin bagus. Dan kemudian yang kedua, maka semakin kita harus belajar. Tapi yang ketiga, kalau kita malas belajar, bisa jadi kita terkontaminasi dengan pemikiran lain. Karena potensinya dalam hidup itu cuma dua. Kalau kita nggak berhasil mempengaruhi, maka kita yang akan dipengaruhi. Cuma itu aja. Gitu. Berarti ya potensi di satu sisi ada potensi, di satu sisi juga ada ancaman juga. Ya, maka yang perlu kita antisipasi di situ. Oke. Ini nggak ada snack nih. Puasa ya. Belum makan dari pagi Mas? Iya, belum makan dari pagi, jelas dari subuh. Ya mungkin pertanyaan selanjutnya Mas, gimana mungkin bisa diceritain ya satu momen yang sederhana yang sampai sekarang masih keinget selama Ramadan ini berjalan? Mungkin ini agak subjektif sih ya. Ini pengalaman 2 anakku puasa. Oh, umur berapa Mas? Umur 6 sama 4 tahun. Gitu. Dan mendampinginya tuh agak-agak susah gitu. Emang kita nggak nuntut dia puasa full, cuma dia tuh kalau ikut sahur langsung pengen puasanya full, dan alhamdulillah puasanya full gitu. Semua. Masya Allah. Gitu. Nah, cuma kan di jam-jam rawan, jam-jam 12, jam-jam 1 itu kan biasa maunya puasa setengah hari, terus kita coba-coba walaupun dia nggak wajib untuk puasa ya. Nah, ini juga menjadi alarm buat teman-teman yang ngakunya udah dewasa tapi sampai sekarang nggak kuat untuk puasa. Intermittent fasting ente kuat gitu, leg day tiap hari ente kuat, kenapa puasa sama tarawih ente sambat gitu kan. Ente ngeluh gitu ya. Nah, itu artinya ya itu sih kalau aku ngeliat anakku tuh kadang aku dulu baru puasa full aja umur berapa gitu kan. Ini umur 4 tahun, umur 6 tahun. Itu Masya Allah sih. Udah kesana. Jadi itu dari sisi subjektifnya yang kemudian ya jadinya orang tuanya jadi semangat untuk ya tambah belajar, ngajakin ke masjid dan lain sebagainya. Itu sih yang paling berkesan. Sorry ya, subjektif banget. Nggak Mas, ini juga ya semuanya pasti ngerasain ya gimana mungkin baru belajar agama juga mungkin di persimpangan kehidupannya. Gitu. Kalau kamu apa Lam? Aku yang paling diingat apa ya, ngaji sama teman-teman sih mungkin ya, karena selain Ramadan tuh jarang ngaji. Iya, podcast LDK ya, jadi ya karena juga segmennya di teman-teman LDK ya, jadi mungkin kalau saya subjektif juga sih, kayak ngaji juga itu menurut saya juga yang lebih ingat ya, soalnya jarang gitu ngaji sama teman. Iya, berarti itu ya selama Ramadan yang kamu ingat itu ya. Iya. Oke Mas, lanjut nih Mas. Satu hal kecil nih yang Mas Robi pelajarin dan akan terus dijaga setelah Ramadan itu selesai nih. Oke, jadi aku coba meng-highlight ya perkataan ulama. Ulama tuh bilang bahwa kalau bilang ada yang bilang bahwa orang itu mempersiapkan Ramadan dari bulan Rajab kemudian Sya'ban gitu. Nah, faktanya ulama itu mempersiapkan lebih jauh daripada itu.
Nah, setelah kemudian di bulan Ramadan selesai, ulama itu membagi waktu menjadi 12 bulan. 6 bulan untuk supaya pahalanya di Ramadan itu diterima, memohon kepada Allah selama 6 bulan, dari mulai kemudian Syawal dan seterusnya 6 bulan ke depan, itu para ulama kemudian apa? Nangis setiap sholatnya. Ya Allah, terimalah pahalaku di bulan Ramadan. Ya Allah, terimalah pahalaku di bulan Ramadan gitu. Itu yang kemudian para ulama lakukan ketika Ramadan sudah selesai. Dan setelah 6 bulan berikutnya adalah mereka memohon kepada Allah untuk disampaikan kepada bulan Ramadan. Gitu. Supaya ada umur untuk menikmati bulan Ramadan ke depannya. Jadi artinya dalam setahun kalender itu mereka nggak henti lisannya untuk mengucapkan kebaikan tentang bulan Ramadan. Nggak henti lisannya kemudian ingin ditujukan kepada bulan Ramadan itu tadi. Nah, maka yang bisa kita lakukan kemudian dan bahkan aku sendiri lakukan ketika Ramadan ini selesai adalah, ya Allah, kalau kemudian pahalaku di Ramadan kemarin banyak cacatnya, banyak nggak seriusnya, semoga yang sedikit itu mampu kemudian menutupi seluruh dosa-dosaku dan ampunilah seluruh dosa-dosaku yang terjadi di Ramadan kemarin dan di bulan-bulan atau tahun-tahun sebelumnya. Gitu. Itu yang bisa kita lakukan. Dan sebenarnya baik jahat itu perlu pola. Gitu. Dan di bulan Ramadan kita dididik untuk membuat pola kehidupan kita untuk lebih baik. Dengan puasa contohnya. Kita jadi ngerti ternyata banyak orang yang nggak seberuntung kita yang bisa makan tiap menit, tiap jam, tiap detik gitu. Jadi kita dilatih untuk kemudian intinya adalah empati di situ. Tadi empati. Empati. Jadi kalau di bulan Ramadan kok kamu ngerasa sok-sokan, kamu ngerasa super power, malah menandatangani POP, nah ini kan berarti nggak ada sisi empati di dalam puasamu. Ya puasamu hanya sekedar menjalankan kewajiban aja gitu. Atau jangan-jangan nggak puasa? Mungkin. Kan safar ya. Oh iya. Nah, kan ke New York. Davos ya. Yang terbaru ini New York. Oh iya di New York baru. Ya. Gitu. Menarik ya. Kadang kan kita juga apa ya, kalau meminta untuk diterima amalnya kan juga jarang gitu Mas. Betul, karena itu kita terlalu pede sebagai manusia. Contoh nih ya, aku pengen nyontohin. Sering nggak kita minta hajat ke Allah, ya Allah, dulu mungkin waktu masih SMA, masukkan aku ke UGM, ya Allah, mudahkanlah skripsi, tesis, dan yang lain sebagainya, ya Allah, mudahkanlah aku mendapatkan pekerjaan. Pasti sering dong kita kayak gitu. Tapi pernah nggak kita kemudian nulis dosa-dosa kita, terus kita sholat tobat, terus dibacain dosa-dosa kita itu apa? Ya Allah, aku dulu pernah pacaran, ya Allah, aku dulu pernah ini, pernah itu, pernah ini, pernah itu, gitu. Semua. Ampuni ya Allah, gitu. Pernah nggak kita kayak gitu? Belum aku bisa, mungkin nggak pernah, atau bisa jadi jarang. Kita lebih sering dengan sesuatu yang yang mungkin bisa jadi itu nggak akan bisa kita raih. Kita lupa dengan sesuatu yang menempel di kita. Apa itu? Dosa. Sebab kemudian kita sering gelisah, salah satunya dosa. Sebab terhalangnya rizki Allah kepada kita, salah satunya dosa. Sebab kemudian kita nggak bisa bersyukur, salah satunya juga dosa. Maka mintakan ampunan terhadap dosa itu kepada Allah. Mumpung Ramadan ini kurang 10 hari lagi. Dan jangan berhenti di sini. Nanti di bulan Ramadan, itu yang akan kita lanjutkan. Keren. Ini juga membuka perspektif baru ya. Kalau kita setahun ya udah kita fokus ibadah tuh ya di Ramadan aja. Bulan-bulan lainnya karir. Ya itu ya. Dan bahkan apa ya, kita mempersiapkan Ramadan tuh ya mungkin ya cuman hamin seminggu gitu ya. Iya, hamin seminggu. Kita lebih mempersiapkan event Ramadannya daripada pribadi kita dalam menyambut bulan Ramadan gitu sih. Kalau pebisnis tuh biasanya nyiapin event-event yang kalau pebisnis nyiapin event, nyiapin THR gitu ya. Kalau bisnis gitu. Kalau aktivis mahasiswa komunitas itu biasanya apa? Nyiapin event selama Ramadan sampai dia lupa gitu ya, atas hak Allah yang ada pada dirinya. Ya ini mungkin juga relevan juga ya sama teman-teman yang di lembaga dakwah ya, gimana ya sebenarnya satu dilema ya, bagaimana mungkin Mas Robi tadi juga mengalami ya, mungkin banyak undangan gitu ya, tapi di satu sisi juga tetap menjaga konsistensi ibadah yang spiritual gitu ya Mas. Betul. Nah itu mungkin yang menarik juga untuk kemudian harus bisa memanage diri gitu ya Mas.
satu yang terakhir sebelum ditutup ya Mas. Apa nih satu nilai Ramadan yang kemudian paling realistis untuk terus dijaga? Oke. Satu nilai Ramadan yang realistis, Yang praktikal lah mungkin. yang praktikal gitu, adalah menumbuhkan rasa empati. Oke. Itu Kembali lagi harus kita tadi. jaga. Betul. Kenapa? Karena Ramadan itu memang ngelatih kita bener gitu, menekan syahwat, baik kemudian hawa nafsu kekuasaan, hawa nafsu kemudian dalam hal makanan, hawa nafsu dalam hal kemudian kita zolim sama orang lain gitu. Nah di Ramadan ini menghapuskan itu semua. Harusnya kalau kita memang khusyuk dalam menjalani puasa Ramadan. Nah inti yang aku pengen sampaikan adalah teruskan empati ini gitu. Dengan puasa kita jadi ngerti bagaimana penderitaan orang lain yang nggak tiap hari makan. Dengan puasa kita juga ngerti gimana kondisi orang-orang yang sekarang saat ini lagi digenosida saudara-saudara kita di Baitul Maqdis sana. Dan juga dengan puasa kita jadi khusyuk dalam beribadah gitu. Nah, artinya ini sesuatu hal yang harus kita teruskan. Empati, tanpa empati, manusia itu nggak ada bedanya sama binatang. Gitu. Karena dia punya akal, dia punya nafsu, dan akalnya dituruti untuk memenuhi nafsunya. Nah, maka bisa dibilang, kalau Ramadan ini dibiarkan lewat saja tanpa kita mengambil satu nilai, itu akan nggak ada bedanya kita dengan binatang. Maka kalau disuruh mengambil satu nilai, aku pengen menjadikan empati ini yang akan aku teruskan untuk kehidupan sehari-harinya. Karena hablum minan nas itu merupakan pahala yang sangat besar gitu. Hablum minallah memang pahalanya besar, tapi hablum minan nas berkaitan dengan pemenuhan hak antar sama manusia, yang dimana kita manusia juga sebagai makhluk sosial, kita sering berinteraksi sana dan sini. Ketika kita jujur, ketika kita amanah, ketika kita bisa berempati, maka pahala kita akan semakin banyak. Nah, itulah yang pengen aku highlight di Ramadan ini dan bisa diterapkan untuk teman-teman ataupun buat aku sendiri di Syawal dan kemudian di bulan-bulan berikutnya gitu. Oke. Ya, menarik ya. Semoga bisa menjadi sangu untuk kita semua untuk kemudian setelah Ramadan tuh nggak bebas-bebas banget. Oke, Mas Robi ya. Satu pesan terakhir mungkin Mas untuk teman-teman mahasiswa di UGM dan umum mungkin ya. Untuk kemudian setelah Ramadan itu ya satu pesan untuk pengingat ya untuk Ramadan di tahun ini gitu Mas. Ya, jadi aku bisa bilang bahwa yang namanya iman di dalam Islam itu bukan kalimat pasif, tapi kalimat aktif. Kenapa kok bisa dibilang begitu? Maka di dalam Al-Quran, setelah kata iman, erat kaitannya dengan perbuatan. Contohnya misalnya, illalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Misalnya gitu. Wahai orang-orang yang, ya ayyuhalladzina amanu, mohon maaf, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Maka ada iman, ada perbuatan. Juga kemudian di surat yang mungkin sering kita baca ketika sholat, illalladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Artinya nggak dikatakan orang yang beriman kalau kamu nggak mau beramal solih, nggak mau wa tawassaw bil haq, nggak mau menyampaikan kebenaran. Dalam hal ini adalah dakwah. Kemudian wa tawassaw bis sabr, ketika kamu nggak sabaran orangnya gitu, memuluskan ambisimu, punya target, dan juga harus terpenuhi, nggak mau sabar. Ketika ada orang yang menolak idemu, langsung kamu marah kepadanya. Nah, artinya iman itu tidak berdiri sendiri. Iman dan juga ayat-ayat yang lain ya. Iman selalu erat kaitannya dengan perbuatan. Nah, maka setelah Ramadan ini selesai, jika kita masih pengen dikategorikan sebagai hamba yang beriman, maka berbuat baiklah, beramal solihlah, jangan putus. Terus ku tambah lagi kekhusyuan dalam sholatnya, dan juga jangan lepas dari dakwah untuk menyebarkan kebaikan-kebaikan Islam. Masya Allah. Oke, menarik ya. Bagaimana kita bisa meramadankan bulan-bulan selain Ramadan gitu ya. Wah, asik. Betul. Mantap. Oke, Mas Robi, terima kasih banyak ya atas insight-nya dan ceritanya. Yang atas refleksinya ini sangat bermakna buat kita teman-teman mahasiswa ya. Karena ya sangat relevan tadi, benar-benar relate lah dengan kebutuhan kita gitu. Oke, teman-teman semuanya, semoga obrolan hari ini bisa menjadi pengingat ya bagi kita bahwa akhirnya Ramadan ini bukan berarti akhir dari perubahan gitu. Bukan berarti akhir dari semangat kita untuk berproses. Bukan akhir dalam kita untuk kemudian berhenti belajar gitu. Dan melainkan awal dari kehidupan yang lebih sadar, lebih terarah, dan lebih bermakna sebagai mahasiswa.
Terima kasih, sekian dari saya sebagai moderator di sini dan teman-teman panitia yang bertugas. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.